Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa dipertemukan walaupun secara online. Semoga kita bersama keluarga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa untuk terus menjaga kesehatan baik dari diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Baik, untuk video kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas UAS struktur data. Kami mengambil kelompok ini tentang graf. Topik yang kami ambil adalah menentukan jalan yang terpendek yang mungkin bisa dilalui dari suatu titik atau node ke titik tujuan, seperti itu. Di sini disajikan semacam peta konsep ataupun peta jalur yang dimana tersaji ada 6 buah titik atau 6 buah node yang kita definisikan sebagai tempat-tempat yang ada dalam peta tersebut. Nah, selain dari ada 6 node tersebut, tersaji juga ada 6 buah sisi atau bujur, atau bahasa Inggrisnya adalah edge atau arch, yang menghubungkan node-node yang bersangkutan sesuai dengan apa yang sudah diskemakan, seperti itu. Di sini kontrakan atau bisa kita sebut dengan A, kita kasih warna biru biar membedakan dari mana titik awal kita memulai, seperti itu. Dari kasusnya, kita berangkat dari kontrakan akan menuju tempat makan, yakni Lalapan Bunur, yakni dari ke D. Jadi jalur yang akan dilewati dimulai dari A ke D. Ini kan ada beberapa kemungkinan jalur yang bisa dilewati menuju D dari A, sehingga kita akan menentukan jalur terpendek yang bisa dilalui, seperti itu. Sebelumnya dari skema ini bisa kita nyatakan menjadi dua bentuk ini, yang tersaji dalam 2 kolom ini kita sajikan perbagian. Jadi langsung kita petakan, kita bagikan. Jadi dari peta ini A itu bisa ke B, A itu bisa ke C, B itu bisa ke D, bisa ke C, B bisa ke D, seperti itu, dan seterusnya. Atau seperti ini. Nah, jalan yang tersaji adalah kalau kita itu dari kontrakan itu bisa ke warung pojok, atau dari kontrakan bisa ke suatu kona A. Dari warung pojok kita bisa ke suatu kona A. Mungkin bisa diperhatikan lagi skemanya. Jadi dari titik awalnya itu menuju titik tujuannya, titik tujuannya adalah yang ada tanda panahnya, seperti itu. Mungkin sampai sini bisa kita pahami bersama, seperti itu. Oke, lanjut. Algoritmanya seperti itu. Sebenarnya graf bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks dan ditulis dalam bentuk array 2 dimensi ke dalam suatu kode. Namun karena contoh yang kami temukan menggunakan dictionary, maka bisa kita sajikan seperti ini. Ini mungkin representasinya sama seperti tadi. Dari kontrakan tadi itu bisa menuju warung pojok, bisa menuju suatu kona A. Dari warung pojok bisa menuju suatu kona A, atau dari warung pojok bisa menuju Lalapan Bunur, dan seperti itu seterusnya. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan. Selanjutnya kita definisikan, yakni find shortest path atau temukan jalur terpendek, dimana ini adalah graf. Start adalah awal kita berangkat dan end adalah akhir kita atau tempat yang akan kita tuju.
pet adalah jalurnya atau perjalanannya, seperti itu. Setelah itu kita akan mencari jalur terpendek sesuai dengan instruksi dari permasalahan yang tadi, yakni adalah kita akan menentukan jalur terpendek yang mungkin dilalui dari kontrakan menuju Lalapan Bunur. Mungkin bisa diperhatikan. Ini kita print. Nah, dari sini akan disajikan beberapa kemungkinan. Oke, mungkin bisa diperhatikan. Nah, kalau kita mengambil start awal, pet awal ini dari kontrakan, tetapi melalui warung pojok dari sini, dari A ke B berarti ya, maka ini adalah pet awalnya dari kontrakan ke warung pojok. Nah, untuk jalur ke Lalapan Bunur atau tempat yang kita tuju, maka jalur yang disajikan atau pilihan yang pertama adalah dari kontrakan ke warung pojok, terus ke warung Konaah. Nah, baru dari soto Konaah sampai ke warung Bunur. Berarti jalur yang disajikan adalah dari A ke B ke C ke D. Itu adalah opsi yang pertama, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan dari kontrakan, ini A, ini ke B, ke C, baru ke D, atau baru ke tempat tujuan. Berarti ada sebelum menuju Lalapan Bunur, berarti kalau kita berangkat dari kontrakan melewati 2 tempat dulu, seperti itu. Selanjutnya ada pilihan yang kedua, yakni tetap kita berangkat dari warung pojok menuju Lalapan Bunur, tetapi jalur yang kedua yang disajikan adalah dari kontrakan ke warung pojok langsung menuju Lalapan Bunur. Berarti dari A ke B langsung ke D, seperti itu. Berarti perjalanan dari A ke B itu hanya melewati satu tempat saja, yakni warung pojok atau B, seperti itu. Nah, ini bisa diperhatikan. Nah, jalur terpendek ini adalah jalur pendek yang disajikan, ya, jalur pendek kedua yang mungkin belum terpendek ya. Jalur kemungkinan yang selanjutnya, opsi selanjutnya untuk dari kontrakan menuju ke warung Bunur, Lalapan Bunur. Nah, selanjutnya dari kontrakan kan yang pertama itu, opsi pertama adalah ke B dulu, berarti ke warung pojok. Opsi yang kedua adalah di sini disajikan adalah dari kontrakan itu menuju ke soto Konaah, berarti ke C, jalan menuju ke C, seperti itu. Dari startnya itu ke kontrakan tapi melewati soto Konaah dulu. Tipet awalnya dari kontrakan menuju soto Konaah. Terus setelah dari soto Konaah, baru menuju Lalapan Bunur. Berarti opsi yang disajikan yang ketiga adalah dari kontrakan menuju ke soto Konaah, baru ke Lalapan Bunur, seperti itu. Nah, sehingga dari beberapa opsi tadi disajikan 3 jalur yang bisa kita lalui jika mau menuju ke Lalapan Bunur dari kontrakan, atau dari A di sini menuju ke D. Yang pertama tadi adalah dari kontrakan ke warung pojok dulu, terus ke soto Konaah, baru kita sampai di Lalapan Bunur. Artinya dari kontrakan ke B atau ke warung pojok, baru ke D, Lalapan Bunur. Ini opsi kedua, ini saya blok ya. Terus yang ke C, dari kontrakan menuju soto Konaah. Nah, ini tadi kan yang pertama melewati warung pojok dulu, berarti dari kontrakan menuju soto Konaah baru ke Lalapan Bunur. Berarti dari A ke C
terus gede seperti ini. Nah, sehingga dari beberapa opsi tadi dipilihlah opsi yang dirasa memiliki jalur terpendek yang bisa kita lalui, sehingga dari kontrakan ke Lalapan Bunur sehingga kita akan dipilihkan opsi terpendek jika kita berangkat dari kontrakan ke Lalapan Bunur, yakni kita melalui A ke B baru kita ke D, atau dari kontrakan ke Warung Pojok dan sampailah ke Lalapan Bunur. Seperti itu mungkin penjelasan dari kami. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.